semua, welcome back to my life potion YouTube channel kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja di sana ya. Ini sudah memasuki ya bulan Mei 2021 ya, cepat sekali. Oke, seperti biasa life potion akan bikin 4 kategori untuk tarot readingnya. Kita ada fire, air, water, dan earth ya. Api, udara, air, dan earth itu adalah tanah. Api kita ada Aries, Leo, Sagittarius. Air kita ada Gemini, Libra, dan Aquarius. Water itu adalah air, kita ada Cancer, Scorpio, Pisces. Earth itu adalah bumi atau tanah ya, kita ada Taurus, Virgo, dan Capricorn. Tapi jika Anda adalah water sign ya, which is Cancer, Scorpio, dan Pisces, welcome to your deck. This is your deck here. Nanti kita akan melihat segi aspek kehidupan masing-masing. Okay? So without further ado, let's start our reading. Oke, para Cancer, kita akan lihat, kita akan shuffle the deck bareng-bareng ya. Cancer. Journal card readingnya kita ada Eight of Cups here, oke. Terus kita ada Five of Pentacles, dan kita ada Five of Cups, oke. Sepertinya di bulan di bulan Mei 2021 ya, Eight of Cups di sini saya merasakan kalian itu akan meninggalkan sesuatu ya, seperti kartu gambarnya di situ ya. Kalian kayak akan meninggalkan sesuatu. Mungkin Anda meninggalkan kerjaan Anda, atau pacar lama Anda, atau perasaan Anda yang lama, atau mungkin ada teman-teman toksik yang mungkin relationship-nya toxic gitu ya. Anda akan mulai mau berjalan untuk kemajuan diri Anda sendiri gitu ya. Jadi di bulan Mei ini para Cancer, saya merasakan kalian tuh kayak lebih sensitif, lebih memakai feeling Anda gitu ya. Kalian itu menuju kepada, di bulan Mei ini kalian kayaknya menuju kepada stabilitas. Kalian tuh kayaknya pengen stabilitas di segi aspek kehidupan, seperti kayak finansial, keluarga, teman ya. Sepertinya mungkin bulan-bulan sebelumnya Anda itu get out of hand, sehingga makanya kalian tuh kayak harus self-isolate yourself ya, dan untuk lebih sabar, untuk lebih mengerti arti kehidupan ini. Oke, sebentar saya minum dulu. Oke, sepertinya kalian itu lebih pengen begitu ya. Sepertinya juga di sini energinya itu disarankan oleh tarot itu untuk mengikhlaskan segala sesuatu yang tidak bekerja untuk Anda lagi gitu. Jadi kayak misalnya aduh kenapa orang ini atau mantannya atau orang yang TTM-in Anda, misalnya ini contoh ya, kok orang ini nggak cari saya terus sih, gini ngegantungin saya terus, nggak cari saya lagi apa gitu kan. Berarti simply saying that dia itu nggak interested untuk menjalani hubungan lanjut atau serius ke Anda. Makanya ini sarannya untuk sudah move on aja, atau let things go, let things be, let things happen gitu ya. Oke, mari kita lihat finansial Anda di bulan Mei. Oke, finansial Anda juga Knight of Pentacles ya. Oke, Knight of Pentacles di sini saya merasakan Anda ada improvement di bulan Mei ini. Anda ada kepengenan atau konsistensi untuk menabung uang di bulan Mei ini. Kemungkinan besar Anda juga akan mencari jalan untuk menambahkan income Anda. Mungkin ada teman-teman Anda, sekitar Anda yang mungkin ajakin kalian bisnis atau MLM ya, atau mungkin small business, Anda ingin bisnis sendiri, atau mungkin di sini juga saya merasakan mungkin Anda nggak usah bisnis atau tidak diajakin orang, tapi Anda sendiri yang ngajakin orang, atau Anda sendiri ngajakin diri Anda sendiri untuk kayak yuk kita maju yuk, atau yuk kita tiap bulan saya mau nabung sekian gitu. Jadi ada improvement di finansial Anda, ada kesadaran gitu ya untuk menabung gitu ya. Yuk mari kita lihat segi karir Anda. Karir itu jika Anda kerja sama orang, atau Anda itu kerja di sebuah perusahaan, oke? Kalian ada Five of Pentacles. Oke, Five of Pentacles di sini saya merasakan kalian gimana ya? Kayak kalian tuh lagi kayak struggling untuk mencapai sesuatu. Mungkin kalian tuh struggling untuk membuktikan kepada bos Anda atau supervisor Anda. Five of Pentacles di sini saya juga merasakan kalian itu kayak ada memikirkan untuk
gimana cara menyelesaikan masalah dengan cepat, tepat, dan akurat gitu ya. Tapi kalian itu kayak nggak ada jalannya gitu ya. Five of Pentacles itu, coba saya buka satu kartu lagi ya. Oke, tapi di bulan Mei ini kemungkinan besar jika Anda ada positive attitude, Anda ada melihat segi aspek dari kehidupan, istilahnya cari hikmahnya, atau segi aspek pandangan berbeda aja gitu ya. Itu sangat bagus untuk membantu Anda dengan aspek-aspek kerjaan Anda, terus beban di kerjaan Anda juga gitu ya. Misalnya kalian setiap hari OT ya, OT itu overtime. Misalnya, aduh seharusnya kalian pulang jam 5, tapi disuruh bos stay back nih sampai jam 6 atau jam 7. Tapi mungkin jika Anda melihat sisi dari berbeda, oh ya saya bisa belajar lebih banyak. Ya, jadi Anda tidak membebankan diri Anda sendiri atau pikiran Anda sendiri gitu. Ya, itu sangat bagus sekali. Oke. Cancer, jangan lupa juga di bulan Mei ini saya merasakan kalian tuh agak sensitif ya. Oke, mari kita lihat bisnis Anda di bulan Mei. Kalian ada The Chariot ya. The Chariot di sini saya merasakan bisnis Anda itu lagi mengalami sebuah perubahan, oke? Jadi kalian tuh harus memilih mau pakai misalnya mau pakai promosi A atau B, atau supplier A atau B gitu ya. Jadi kalian tuh harus memilih dan jangan milih lama-lama gitu ya. Jadi kalian tuh benar-benar harus lebih bertekad, lebih berfokus kepada bisnis Anda. Oh ya, saya udah harus tahu nih kedepannya harus bagaimana gitu ya. Jadi di bulan Mei ini bukannya nggak bagus, tapi memang ada perubahan sistem atau sedikit perubahan sistem atau the way you manage your business gitu ya. Jadi tetap harus ada pilihan gitu, di bulan Mei ini sangat bagus juga. Hati-hati dengan tadi saya bilang sensitif juga ya. Jadi mungkin pakai logika ya, balance logika dan perasaan. Oke? Mari kita lihat kartu asmara Anda di bulan Mei. Kalian ada The High Priest. Oke, sepertinya di sini The High Priest itu saya disarankan harus lebih sabar-sabar lagi terhadap pasangan Anda. Harus lebih introspeksi diri juga, terus harus lebih mungkin lebih gimana ya, mungkin Anda atau partner Anda itu merasakan ada disconnect gitu ya, aduh kok kalian udah nggak sayang lagi atau gimana. Bukan yang nggak sayang, mungkin lebih self love dulu, lebih mengeksplorasi jati dirinya itu di mana dulu gitu ya. Itu bagus juga untuk kalian yang ingin lebih explore self love atau mendekatkan diri kepada Tuhan Anda ya, sesuai agama masing-masing. Itu juga sangat bagus ya. Jadi lebih spiritual juga, terus lebih mengerti jalur hati Anda atau pikiran Anda itu kemana. Itu juga sangat bagus. Atau mengasih space kepada pasangan Anda. Jadi bukan selalu kayak oh iya harus di sampingnya terus, ya kan? Harus kasih each other some space. Oke? Oke, itu aja yang saya bisa lihat. Sekarang kita lihat, by the way saya akan buka Oracle Card ya, untuk para Cancer di bulan Mei 2021. Cancer. Kalian ada Gates of Triumph, Success expands in your life ya. Tadi saya udah bilang di sini. Harus percaya jika Anda itu pasti lagi menjalani semua ini itu untuk kesuksesan masa depan, untuk pasti ada hikmahnya gitu di balik semua ini. Jadi kalian harus percaya itu, lebih positif. Jangan lupa sukses expansion in your life ya. Jadi sekalipun apapun yang Anda jalani sekarang, atau mungkin ada kegelisahan atau kenyamanan saat ini, itu untuk pelajaran untuk nanti ke depannya, untuk maturity ya, untuk kedewasaan Anda sendiri juga. Oke?
Oke, itu aja yang saya bisa lihat untuk para Cancer di bulan Mei 2021. Jika Anda ada pertanyaan, bisa tanya di comment section down below atau follow saya di Instagram pakai S ya, Life Potions, dan DM saya di sana. Oke. Okay, that's it, and see you in the next video, and goodbye. Oke, bagi kalian yang horoskopnya adalah Scorpio, welcome to your deck. This is your deck here. Kita akan melihat segi aspek kehidupan Anda di bulan Mei 2021 ya. Oke, Scorpio. Kita ada the Hermit here. Kita ada Eight of Pentacles. Kita ada Strength. Oke. Sepertinya di bulan Mei 2021 ini para Scorpio ya. Kalian itu kayaknya lebih gimana ya? Saya di sini ada beberapa energi yang saya tangkap ya. Di sini saya merasa ada beberapa dari kalian tuh lebih suka sendiri, lebih mau soul searching. Apa arti kehidupan? Apa arti spiritual Anda? Apa yang selama ini Anda lakukan tuh benar atau salah? Atau ada beberapa dari kalian tuh lebih spiritual juga ya. Mungkin mendekati diri kepada Tuhan Anda ya, sesuai agama masing-masing. Jadi lebih spiritual, jadi lebih mengerti arti kehidupan, cari hikmahnya apa gitu ya. Itu ada beberapa dari kalian tuh di situ ya. Terus mungkin juga di sini energinya saya merasa kayak kalian tuh lebih suka sendiri gitu. Jadi misalnya diajakin teman jalan atau diajakin keluarga jalan, Anda tuh kayak atau ketemuan gitu ya, atau even calling ya, telepon ya, kalian tuh kayak aduh kayaknya nggak dulu deh, aku kayaknya pengen sendiri aja, dan that's fine ya, itu nggak apa-apa, nggak ada salah apapun, karena memang energinya Anda itu kayak lagi pengen sendirian untuk soul searching ya. Oke, di sini saya juga mendapatkan energi, sebentar ya saya minum dulu. Oke, di sini saya juga mendapatkan energi satu lagi, itu Eight of Pentacles ya. Eight of Pentacles di sini saya merasakan kalian itu kayak di bulan Mei ini kalian tuh lebih ada kayak ambisi untuk melakukan sesuatu, lebih ada niat. Nah itu kata-katanya, niat, dan kayak lebih nggak males gitu ya untuk melakukan sesuatu. Mungkin dari dulu Anda ingin aduh aku pengen masak nih, tapi males ya kalau masak apa gitu misalnya. Terus atau mau bikin kue nih, tapi aduh males ya nyiapin kue punya ini gitu ya. Jadi di bulan Mei itu mungkin Anda lebih rajin gitu ya, lebih ada ambisi juga untuk melakukan segala sesuatu ya. Oke, terus di sini kalian ada Strength ya. Strength di sini saya merasakan kalian juga kayak di bulan Mei itu Anda harus lebih gimana ya? Kayak ada courage gitu ya. Courage itu apa? Semangat dan keberanian untuk melakukan sesuatu ya. Kadang-kadang the hermit di sini ya, saya juga merasakan sendiri itu pun harus ada keberanian ya. Jadi kayak pengen sendiri gitu ya. Jadi mungkin Anda selama ini tuh Anda sibuk banget, akhirnya Anda misalnya Anda kerja sama orang, Anda cuti 1-2 hari untuk kayak self love, atau misalnya Anda benar-benar capek istirahat 1-2 hari, itu juga memerlukan sebuah courage gitu ya, dan that's nothing wrong gitu ya. Dan di sini Anda sepertinya akan lebih fokus juga sih ya, kan tadi saya bilang ada 2 energi ya, itu sangat bagus juga. Oke, mari kita lihat finansial Anda di bulan Mei. Oke, kalian ada Two of Wands ya, kalau kelihatan ya, Two of Wands financial. Oke, Two of Wands di sini saya merasakan para Scorpio ya. Di sini saya merasakan di bulan Mei ini kalian itu sepertinya, maaf ya, di sini Ten of Wands. Tadi saya bilang Two of Wands, Ten of Wands, maaf. Kalian itu sepertinya finansialnya itu kayak lagi struggling. Kalian tuh kayak lagi aduh gimana nih untuk mendapatkan cicilannya. Contoh nih ya, contoh misalnya Anda lagi cicilan rumah atau cicilan mobil gitu ya, Anda itu kayak lagi berjuang untuk memenuhi cicilan itu gitu ya. Atau misalnya Anda itu lagi mau menabung untuk masa depan gitu ya. Jadi Anda itu gimana ya, Anda itu kayak struggling gitu ya untuk
aduh aku pengen nih biar lebih banyak gitu ya, uangnya lebih banyak, atau biar kemantan masalah uang itu lebih oke gitu ya. Jadi kalian tuh kayak menaruh burden itu, beban ya, burden itu beban itu di diri Anda sendiri. Jadi mungkin ya memang Anda harus ada uang, cuman kalian itu kayak gimana ya, jadi kalian itu konsentrasinya ke gimananya doang, nggak melakukan action untuk atau apapun untuk melakukan yang terbaik gitu. Jadi kalian tuh kayak galau, sedih. Jangan waste time di situ sih, saya bilang iya memang Anda galau, tapi what can you do gitu. Tapi kalau misalnya kalian memang nggak bisa, mungkin Anda memang harus relax ya. Kalau nggak, jangan lupa untuk kalian tuh ada orang-orang sekitar misalnya yang bisa membantu Anda ya. Jadi jangan gimana ya, kalian kelihatan nggak nih kayak gini nih, kalian kayak menaruh beban di diri Anda sendiri. Jadi kayak ada beban itu di situ ya. Jadi kalian mungkin harus share sama orang lain atau bagaimana gitu ya. Jadi kalian tuh harus jangan terlalu stres gitu ya. Oke, mari kita lihat karir Anda di bulan Mei 2021. Karir Anda ya, kita akan melihat kalian ada judgment di sini ya. Judgment sepertinya karir Anda itu lumayan baik. Ini judgment itu artinya jika Anda itu melakukan yang terbaik, Anda akan mendapatkan yang terbaik. Jika Anda melakukan yang misalnya ada malas-malasan lah atau bagaimana, ya nanti kalian dapatnya juga nggak seberapa gitu ya. Jadi depending on you guys, kalian tuh gimana untuk maju ke depan itu gimana gitu ya. Mengerti ya? Jadi di sini Anda harus mengambil kontrol untuk kerjaan karir masing-masing. Di bulan Mei sangat bagus juga untuk membuktikan kepada bos Anda atau supervisor Anda jika Anda itu bisa. Saya bisa loh, saya mampu loh gitu. Ya, itu sangat bagus. Oke, di sini misalnya, Kak, saya mau cari kerja nih, gimana nih? Sampai sekarang saya belum bisa ada kerjaan. Oke. Di sini judgment itu artinya ya, jika Anda cari pasti ada yang mau sama diri Anda ya. Jadi kalian tuh jangan putus asa untuk mencari kerjaan. Oke, semangat ya. Oke, mari kita lihat bisnis Anda di bulan Mei 2021, Mei 2021 para Scorpio. Oke, mari kita lihat. Oke, kalian itu ada Two of Wands di sini ya. Oke, para bisnis ya. Jika kalian bisnis ya, para Capricorn di sini, saya merasakan kalian tuh ada Two of Wands. Tadi saya bilang ya di sini Two of Wands, nggak tahu keluar beneran ya Two of Wands di sini. Oke, bisnis di bulan nggak tahu ini kenapa ya, water element ya. Kalian itu sepertinya harus memutuskan sesuatu di bulan Mei ini, karena tadi saya juga sudah bikin tarot untuk Cancer ya. Itu kayaknya juga harus memutuskan sesuatu. Jadi kalian tuh sepertinya akan dibingungkan dengan pertimbangkan dua masalah, dan mungkin Anda harus mengambil keputusan Anda itu ingin yang mana. Ya mungkin Anda harus lihat dari segi supplier Anda, customer Anda ya, atau mungkin sistem bisnis Anda yang Anda harus lihat ya. Jadi itu sangat penting ya di bulan Mei ini. Tergantung Anda bisa mengambil pakai logika Anda ya, sehingga Anda bisa mencapai bisnis Anda itu dengan efektif dan efisien dan efektif gitu ya. Jadi di situ Anda harus benar-benar fokus gitu ya. Jadi jangan main-main lagi gitu, apalagi di sebuah bisnis Anda gitu ya. Oke, mari kita lihat Scorpio asmara Anda di bulan Mei 2021. Oke, kita akan lihat sebentar. Shuffle the deck dulu ya. Kita ada Two of Pentacles. Oke. Di sini kalian ada banyak dua ya, para Scorpio ya di bulan Mei. Oke, asmara Anda ya. Sepertinya Anda ini nggak tahu, ini ada dua energi yang saya tangkap, yang sudah punya suami, istri atau pacar ya. Di sini saya merasakan kalian tuh ada beberapa dari kalian tuh kayak aduh, kok jalanin relationship tuh cuman begitu-begitu aja, nggak bisa ke depan lagi gitu ya. Tunggu sebentar, saya minum dulu. Kok begitu-begitu saja sih, nggak bisa improve, atau misalnya ada yang misalnya pasangan Anda ingin married tapi kalian belum bisa mengasihi
atau mungkin suami Anda ingin mau beli rumah ya, atau mau beli mobil tapi belum bisa tercapai, itu mungkin kalian itu masih kebingungan gitu ya. Jadi di bulan Mei ini sangat amat penting untuk berkomunikasi dan mengerti satu sama lain ya. Oke, di sini para jomblo ya. Di sini saya merasakan para jomblo Scorpio ya. Jika Anda sendiri ya, di sini disarankan mungkin Anda bisa lebih fleksibel ya. Jadi mungkin misalnya ada Anda dikenalin orang, tapi orang ini bukan kriteria Anda gitu lah. Jadi mungkin di bulan Mei ini mungkin Anda bisa kasih kesempatan, oh ya saya coba tahu dulu orang ini lebih lanjut gitu, daripada dari awal itu udah kayak oh orang ini pasti nggak bagus deh, gue nggak mau deh soalnya bukan kriteria saya. Jadi mungkin di bulan Mei Anda bisa kayak lebih explore gitu, lebih membuka, open minded, open your heart and open your mind. Kalau misalnya oh ya nggak taunya anything is possible gitu ya. Jadi bisa melihat segala sesuatu itu dari segi aspek kehidupan banyak gitu ya. Jangan satu aspek kehidupan aja gitu ya. Mengerti ya? Oke, itu aja yang saya bisa lihat untuk Scorpio. Oh, by the way, saya belum buka Oracle card ya. Mari kita lihat Oracle card untuk para Scorpio di bulan Mei 2021 ya. Mari kita lihat what's the universe trying to tell you, okay? Kan kalian ada miracles, expect the wonders to emerge. Oke, jadi di sini di bulan Mei, saya lupa terus ya. Di bulan Mei 2021 para Scorpio ya, kalian tuh harus percaya kepada diri Anda sendiri kan. Kalian tuh harus lebih percaya pada miracle happen gitu ya. Semua itu akan indah pada waktunya. Oke, jadi misalnya Kak gimana nih kapan saya married kok belum married, atau Kak gimana nih saya mau buka bisnis tapi kok belum terjadi, atau misalnya Kak saya mau cari kerjaan kok belum bisa dapat kerjaan ya. Kalian tuh harus percaya bahwa kalian tuh bisa, kalian tuh mampu ya. Jika di pikiran Anda itu kayak oh gue nggak bisa ya, benar nggak bisa gitu ya. Jadi why not yang tadi saya bilang di sini juga, kita buka hati, buka pikiran untuk oh iya ya semuanya bisa, everything is possible gitu. Jadi untuk maju ke depan. Oke? Jangan dibawa stres, jangan dibawa beban di bulan Mei 2021. Oke, itu aja yang saya bisa lihat untuk para Scorpio di bulan Mei 2021. Jika Anda ada pertanyaan, bisa tanya di comment section down below, atau follow saya di Instagram Life Potions di Instagram, dan Anda bisa DM saya di sana. Oke? Don't forget to give me a big thumbs up, subscribe dan di share jika menurut Anda resonate ya. Oke, see you in the next video and goodbye. Oke, bagi para Pisces, welcome di deck di sisi deck ya. Kita akan melihat di bulan Mei ya, segi aspek kehidupan Anda. Kalian ada the moon, kalian ada the world, dan kartu terakhir kalian ada Three of Pentacles. Oke, Pisces di bulan Mei 2021 ya. Di sini saya merasakan ya, kalian itu sepertinya akan meninggalkan sesuatu yang sudah kalian membingungkan selama ini. Oke? Jadi misalnya kalian itu ada fear ya, ada ketakutan, ada anxiety yang nggak bisa tidur, confusion tuh kayak kepusingan mau gimana, mengambil dua jalur, nggak tahu mau atau enggak. Contoh misalnya kalian mau aku Kak nggak tahu nih mau cari kerja baru atau enggak, yang kerjaan ini ada yang bagus juga tapi kok saya merasa udah bosan, contoh begitu ya. Di bulan Mei ini sepertinya Pisces ya, Anda itu kayaknya sudah mengerti dan lebih assertif ya, lebih mengerti, lebih tegas kepada diri Anda sendiri, sehingga Anda sudah mengerti apa yang Anda akan lakukan gitu ya. Oke, di sini ada Three of Pentacles. Three of Pentacles di sini saya merasakan bulan Mei ini juga bulan dimana kalian itu harus fokus di teamwork ya. Jadi mungkin misalnya kalian dapat kerjaan baru, atau misalnya project baru, atau mungkin kerjaan rumah tangga ya, itu tetap kayaknya sepertinya harus ada teamwork ya, harus ada fokus sama lebih banyak effort untuk belajar, growth. 3 itu artinya kayak lebih growth, lebih ada pertumbuhan gitu ya, di bidang apapun itu. Oke? Jadi lebih harus ada pakai goals itu. Oke, mari kita lihat finansial Anda di bulan Mei 2021. Anda ada the Empress. Oke.
The Empress di sini ya. The Empress di sini saya merasakan kalian itu akan mendapatkan sebuah peruntungan ya. Mungkin itu jika Anda ada investasinya bagus, atau misalnya Anda bisa menemukan bank yang bagus. Misalnya Kak nggak tahu nih mau taruh uang saya di mana, mungkin nggak tahu bank yang mana yang bagus, mungkin Anda sudah menemukan itu ya, atau mungkin yang lain ya. Jadi kan banyak ya segi aspek finansial itu. Atau mungkin di sini kalian juga bisa lebih wah nggak taunya habis saya nabung 5 tahun, nggak tahu uang saya banyak toh di bank ini gitu. Jadi itu sangat bagus ya di bulan Mei ya. Kak gimana sih cara saya bisa saving, nabung? Mungkin Anda bisa pakai persentasi juga ya. Jadi persentasi berapa persen kan setiap orang beda-beda. Misalnya saya 20% untuk disimpan, 40% dari gaji saya untuk makan, misalnya begitu ya. Jadi mungkin Anda bisa breakdown begitu sehingga Anda bisa mengerti pengeluaran Anda itu sebulan itu berapa. Oke? Mari kita lihat pekerjaan Anda ya. Pekerjaan itu jika Anda kerja sama orang atau Anda itu kerja dengan orang perusahaan atau orang lain ya. Anda ada Five of Cup ini yang tadi saya bilang, sepertinya Anda akan nggak tahu ini memang nggak semuanya ya, nggak semua Pisces begitu ya, tapi kebanyakan dari Pisces di sini saya merasakan kalian itu akan memutuskan untuk pindah kerjaan ya, tapi ini memang tidak apply untuk semua Pisces. Oke? Jadi sepertinya Anda itu akan pindah kerjaan gitu ya. Jadi kayak yang sedih-sedih, galau-galau, sepertinya kalian itu udah mau meninggalkan itu gitu ya. Saya buka satu kartu lagi. Di sini kalian ada Knight of Wands tuh. Knight of Wands itu it's a tricky ya. Di sini saya merasakan Knight of Wands kalian itu kayak mulai lebih confident untuk mengambil sebuah keputusan, untuk lebih mungkin Anda akan lebih melihat opportunity yang lebih baik di perusahaan yang lain, atau mungkin ada offering dari orang lain, sehingga Anda itu kayak udah deh aku kayaknya mau mutusin untuk pindah aja gitu ya. Tapi memang di sini jika ingin berubah ya. Berubah maksudnya berubah kerjaannya. Tapi jika Anda tidak berubah, di sini Kak saya nggak mau ganti kerjaan nih, sepertinya baik-baik aja. Ya berarti Anda mungkin lebih assertif, lebih kayak, ya gue mau kayak gini loh, gue mau kayak gitu loh. Ya jadi lebih bisa assertif, dan memang disarankan Anda itu harus assertif. Oke? Di bulan Mei 2021. Oke, terus kita lihat, mari kita lihat bisnis Anda. Bisnis kalian ada The Star ya. Di sini saya merasakan The Star di sini saya merasakan Anda itu sepertinya ada hope, ada hope itu ada apa ya? Misalnya itu di lorong yang gelap gitu ya. Tiba-tiba di ujung sana itu ada sebuah lampu yang terang gitu. Jadi ada hope gitu loh untuk masa depan ya. Jadi jangan putus asa, harus cepet, harus gercep gimana untuk mencari sales lebih banyak, mencari bukan uang lebih banyak, mencari marketing yang lebih banyak. Atau mungkin Anda bisa lihat, kenapa ya kok saya nggak laku-laku misalnya bisnisnya. Mungkin Anda bisa lihat kompetitor Anda itu kayak gimana sih, mungkin kualitas Anda kurang, atau mungkin kalian lebih kurang persuasif ya. Itu tetap harus Anda lihat ya, harus pakai intelektual Anda. Cuman di sini The Star berarti itu masih ada kesempatan untuk Anda itu lebih maju lagi. Oke? Bagi yang Pisces, lumayan kok bisnis saya, ya seharusnya bisa lebih lagi ya, lebih lah. Jadi itu sangat bagus ya, di bulan Mei 2021 Anda bisa melihat sebuah improvement ya, kemajuan bisnis. Mari kita lihat mari kita lihat bisnis dan sekarang asmara Anda Pisces. Kalian ada Seven of Swords, oke? Seven of Swords di sini saya merasakan kalian itu harus hati-hati ya di bulan Mei itu ya. Sepertinya ada yang
sepertinya jika gini ya, saya merasakan gini, jika Anda melarang pacar Anda atau Anda melarang suami atau istri Anda terus ya, mereka akhirnya ujung-ujungnya bisa berbohong dengan Anda, tapi bukan berarti bohong untuk gue mau bohongin pacar gue atau gue mau bohongin si dia gitu. Bohongin karena kalian tuh mungkin sering marah ya, sering nggak boleh ini nggak boleh itu, sehingga mereka itu nggak jadi diri mereka sendiri, sehingga mereka harus berbohong untuk mengingatkan sebuah konflik ya. Jadi di situ harus ada dua orang punya effort, bukan satu orang ya. Jadi mungkin kalian bisa lebih mengerti each other. Mungkin jika di bulan Mei ini, Kak saya ketangkep nih, saya tangkep nih pacar saya suka bohong, atau misalnya istri saya dulu nggak bohong sekarang kenapa bohong, atau suami saya begitu ya. Itu karena mungkin Anda sering harus refleks ke diri sendiri ya, memang bohong tidak benar, tapi mungkin Anda juga mengasih restriction yang banyak gitu ya, nggak boleh gini, nggak boleh begitu, makanya dia daripada gue diomelin, mendingan gue bohongin aja gitu ya. Jadi kalian tuh harus mengerti di situ dan cari jalan tengahnya ya. Jangan dia bohong ya berarti kayak gini ya, jahat ya apa segala macam, dan malah bikin lebih heboh. Kita itu kalau bisa bikin masalah bukan tambah heboh, tapi bikin masalah tambah kecil ya, atau dari kecil ke nol ya, jadi bisa hidup dengan bahagia. Oke? Itu saran dari tarot. Mari kita lihat yang jomblo. Jika Anda jomblo, you got a Wheel of Fortune. Ini sangat bagus ya, jadi roda berputar ya. Jadi mungkin Anda jika sekarang jomblo, di bulan Mei kemungkinan besar Anda bisa menyukai seseorang, atau ada orang yang menyukai Anda ya, tergantung dari orang pribadi. Ini kan general card reading. Cuman sepertinya kalian akan menyukai orang, dan orang itu juga akan menyukai diri Anda. Oke, jadi sangat bagus. Oke, two-way traffic. Oke, ini sekarang mari kita lihat apa namanya, Oracle card. What's the universe trying to tell you, Pisces? In the flow, everything is smooth sailing. Oke, jadi kalian harus percaya bahwa semuanya itu akan baik-baik saja. Oke, kalian itu your way you're supposed to be. Jadi kalian tuh Kak, saya itu bener nggak sih jalan hidupnya itu begini? Kak, saya begitu nggak sih? Aduh, tahu gitu, saya nggak begini, tahu gitu ya. Nggak ada ending. You trust me. Kalau kalian sekarang di posisi sekarang ini begini, tahu gitu Anda begitu. Misalnya Anda begitu pun udah Anda dapat yang jalur yang itu pun, Anda pasti sekarang juga ngomongnya tahu gitu yang ini gitu. Jadi why don't we just go with the flow ya? Karena kalian itu sudah di tempat yang benar gitu. Tinggal kalian bisa lebih keras nggak, bisa cari hikmah nggak ya kan? Terus kalian harus percaya dan semuanya itu akan baik-baik saja. Oke? Itu aja yang saya bisa lihat untuk para Pisces di bulan Mei 2021. Jika Anda ada pertanyaan, bisa tanya di comment section down below, atau follow saya di Live Potions Instagram saya, dan DM saya di sana. Kadang-kadang saya bisa do free pick card reading di sana. Jika ingin personal reading sama saya, bisa tanya rate saya juga di DM Instagram saya, atau nanti saya akan tulis di description box nanti ya. Oke, jangan lupa to give me a big thumbs up, subscribe dan di share jika menurut Anda berhasil ya. Okay, so see you in the next video and goodbye. Bye.